Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanto dari SMK YKP Magetan. Kali ini akan menyampaikan langkah dan strategi aksi saya untuk vokasi Indonesia. Tema yang akan kami sampaikan adalah Prokopi Solusi Pendidikan di Masa Pandemi. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan mutu pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas pendidikan, peserta didik, dan juga inovasi dari guru pengajar yang masa kini. Pembentukan kompetensi pendidikan jenjang SMK menjadi startup pendidikan vokasi, maka diperlukan suatu collaborative skill atau pembelajaran dengan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan vokasi dalam lingkup pendidikan SMK. Peran inovasi pembelajaran vokasi di lingkup SMK. Yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran praktik yang sesuai dengan industri. Kedua, menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan industri. Yang ketiga, menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep industri. Keempat, pengembangan sarana prasarana yang sesuai dengan standar industri. Dan yang kelima adalah inovasi guru pengajar praktik yang sesuai dengan industri masa kini. Strategi dan langkah aksi saya untuk vokasi Indonesia. Kami mengambil konsep yaitu pengembangan model pembelajaran melalui pendekatan collaborative skill pada mata pelajaran praktik pada jenjang SMK. Hal ini dianggap penting bahwa tersedianya seperangkat pembelajaran yakni materi, lembar kegiatan, strategi, kemudian evaluasi pembelajaran yang efektif sangat mendukung sekali perkembangan SMK dalam dunia vokasi. Yang kedua adalah memberikan arah yang jelas bagi pengajar dalam strategi pencapaian kompetensi SMK dalam lingkup vokasi. Yang ketiga adalah memperluas wawasan dalam kaidah-kaidah pembelajaran tenaga pendidik. Yang diharapkan siswa nanti akan memiliki dampak positif, yakni yang pertama adalah membiasakan iklim pembelajaran siswa dengan sistem kerja industri. Yang kedua adalah kompetensi yang sesuai yang dikuasai oleh peserta didik secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian kompetensi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, membentuk budaya kerja dalam proses pembelajaran praktik sehingga motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Dan yang kelima adalah meningkatkan prestasi peserta didik. Paradigma pembelajaran yang saat ini menjadi permasalahan dalam dunia vokasi dalam lingkup SMK, yakni yang pertama adalah kecenderungan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran. Yang kedua adalah belajar yang senantiasa dituntut oleh kurikulum. Yang ketiga adalah kecenderungan fakta, isi, dan teori yang berbasisnya masih belajar. Konsep penghafal masih sangat digunakan sekali dalam pembelajaran konvensional. Berikutnya adalah kelas menjadi fokus yang utama, sedangkan itu menimbulkan kecenderungan yang sangat berefek kepada siswa. Kemudian penggunaan media yang statis itu saja. Kemudian yang terakhir adalah penilaian yang bersifat normatif, artinya hanya digunakan sebagai administratif saja dokumen. Itulah yang menjadi dasar kita untuk berinovasi pembelajaran, memunculkan collaborative skill yang akan kita kembangkan di SMK YKP Magetan. Sehingga kita nanti akan membentuk paradigma baru, konsep pembelajaran baru yang pertama, guru kita gunakan sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan, dan juga sebagai kawan belajar. Artinya siswa nanti lebih fleksibel sebagai mentor, coaching, dan juga sebagai kawan belajar bagi peserta didik. Yang kedua adalah jadwal kita lebih fleksibel, bisa kita sesuaikan, kita modifikasi dengan keperluan dan tingkat kompetensi yang diminta oleh industri, tidak berdasarkan kurikulum nasional. Yang ketiga adalah belajar diarahkan oleh peserta didik sendiri, artinya skill yang dimiliki oleh peserta didik itu nanti akan dikembangkan, karena tidak mungkin semua siswa nanti dalam semua mata pelajaran dia akan 100% menguasai, mendapatkan nilai 90 semua. Maka kita harus menyadari, guru-guru Indonesia harus menyadari bahwa kompetensi setiap peserta didik itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kreasi, investigasi, dan kolaborasi. Berikutnya adalah fokus kepada masyarakat, bagaimana bermanfaatan di masyarakat tersebut. Kemudian komputerisasi sebagai alat utama dalam media pendidikan. Era digital saat ini pandemi mendukung kita untuk komputerisasi di semua aspek pendidikan. Berikutnya, presentasi media yang dinamis ini mendukung sekali mood siswa dalam belajar. Kemudian penilaian kinerja yang komprehensif, artinya berdasarkan kompetensi, semangat, minat,
dan bakat terhadap siswa, bukan hanya normatif saja. Konsep yang kita usung dalam langkah dan strategi aksi saya untuk Kopas Indonesia ini, kami mengusung yaitu collaborative skill. Artinya kita mengkolaborasikan kerjasama skill yang baik dalam membuat suatu produk. Karena basis kita nanti kalau dalam lingkup SMK adalah membuat sebuah produk. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang positif. Saling ketergantungan yang positif ini artinya memiliki satu hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam lingkup pembelajaran praktik. Yang kedua adalah interaksi langsung antara peserta didik. Kolaborasi ini mewajibkan seluruh peserta didik untuk saling berkomunikasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban individu ini artinya setiap siswa memiliki tanggung jawab yang berarti terhadap sesuatu produk yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berkolaborasi. Ini tujuan yang utama kita, bahwa kolaborasi ini menjadi sangat penting dalam menciptakan sebuah produk. Yang terakhir adalah keefektifan proses berkelompok. Jadi proses berkelompok itu membuat siswa nanti bisa berkomunikasi, bisa bergaul, dan bisa nanti kolaborasi antara produk satu dengan produk yang lainnya. Kali ini kami mengusung tema yakni program ProCopy. Artinya menempatkan kolaboratif skill tadi dengan nama keren yaitu ProCopy. Project, kolaboratif, objektif, produk, dan juga industri. 5 ini akan menjadi dasar kita dalam kolaboratif skill yang kita kembangkan di dunia SMK. Kami memiliki 3 tahapan kegiatan dalam ProCopy ini. Yang pertama adalah uji coba model, yang kedua adalah implementasi model, dan yang ketiga adalah diseminasi model. Artinya dari ketiga itu nanti akan kami fasenya dalam 1 tahun ini, 1 tahun ke depan. Langkah pertama dalam ProCopy ini yang pertama adalah uji coba model, yakni kami menerapkan 1 kelas model. Kebetulan ini jurusan kami yaitu teknik komputer dan jaringan. Kami akan membuat sebuah kemasan produk yang kami menggandeng industri, yakni CV Lintas Media yang bergerak dalam bidang advertising. Kami akan meminta saran-saran dari CV tersebut, kami akan menggali informasi dari CV tersebut, bagaimana kolaboratif skill dalam pembuatan kemasan produk ini bisa berjalan dengan maksimal. Di samping itu, kami juga memetakan, melihat, dan menetapkan berapa kebutuhan mesin yang kami butuhkan untuk pembuatan kemasan produk dalam program ProCopy yang kami siapkan. Kebutuhan bahan, kemudian kebutuhan media yang kita gunakan. Yang keempat adalah jumlah bahan yang digunakan atau benda kerja yang digunakan. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam membuat kemasan produk dari yang akan kita buat. Yang terakhir adalah berapa waktu yang diperlukan ketika kita ingin membuat sebuah kemasan produk secara partai besar. Yang kedua adalah tahap implementasi model. Hal ini adalah proses yang sangat penting karena di sini kita menyiapkan yang pertama adalah materi bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan produk. Yang kedua adalah mempersiapkan sarana prasarana, bahan, alat, media, dan lain seterusnya kaitan dengan pemenuhan untuk kemasan produk yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Yang ketiga adalah mempersiapkan tenaga yang berhubungan dengan produk yang akan kita buat, mulai dari guru, teknisi, karyawan, ataupun siswa sekalian. Tahap yang kedua adalah implementasi model. Hal ini menjadi penting karena dalam implementasi model ini kita akan mengumpulkan informasi dan persiapan bahan dan alat kaitan dengan kelas yang akan kita bentuk sebagai collaborative skill. Yang pertama dalam mempersiapkan implementasi model adalah menyiapkan media dan bahan pengajar meliputi silabus, RPP, kemudian ada job sheet, kemudian ada dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Yang kedua adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kaitan dengan produk yang akan kita buat, mesin, bahan, media, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita menyiapkan tenaga yang berhubungan dengan produk yang ingin kita buat, mulai dari guru, kemudian teknisi, kemudian dari industri, kemudian juga dari siswa itu pun sendiri. Berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan model. Jadi ini adalah kegiatan yang kita peruntukkan untuk satu kelas tertentu yang sudah kita siapkan. Dia akan memulai collaborative skill untuk membuat kemasan suatu produk. Ini dilaksanakan di sekolah kami yaitu SMK YKP Magetan dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang kebetulan memiliki 1 unit produksi bidang advertising yang bernama Skayama Advertising. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan evaluasi model.
Jadi dalam setiap kegiatan kita menerapkan konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Setiap pembelajaran, bahan ajar, alat, media, produk prototipe yang kita buat, kemudian ukuran, spesifikasi, motivasi siswa, motivasi dari skill siswa, motivasi guru, dan lain seterusnya, itu menjadi evaluasi kita untuk kedepannya nanti. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan evaluasi model. Hal ini menjadi juga sangat penting, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan sampai berakhirnya kita senantiasa menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Kita rencanakan, kita lakukan, kita cek, dan kita evaluasi. Meliputi apa saja yang kita cek? Yang pertama adalah melalui bahan ajar. Yang pertama kita sampaikan pada siswa. Yang kedua, alat dan perlengkapan yang digunakan. Yang ketiga adalah bahan praktek. Yang keempat adalah proses kerja. Yang kelima adalah proses dari pembentukan kemasan produk yang meliputi ukuran, jenis, fungsi, kualitas, catat produk atau tidak, dan lain seterusnya. Yang berikutnya adalah motivasi dari pekerjaan siswa. Ini menjadi sangat penting karena ini meliputi karakter dari siswa. Yang terakhir adalah bagaimana soft skill siswa itu nanti terbentuk dari proses kolaboratif skill yang kita laksanakan. Semuanya itu kita lakukan dalam konsep PDCA tersebut. Semuanya kita cek, kita evaluasi, dan kita analisis untuk menentukan langkah ke depannya. Yang terakhir adalah diseminasi model. Dari program yang sudah berjalan, sudah kita persiapkan, sudah kita laksanakan, sudah kita evaluasi, sudah kita buat perubahan-perubahan yang menuju ke arah kebaikan, maka tahap selanjutnya adalah kita diseminasi, kita sampaikan, kita buat kelas-kelas berikutnya. Artinya segala kelas nanti bisa menerapkan collaborative skill yang kita kerjakan pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri.